Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Solistiani dari PGMI 2 dengan nomor induk mahasiswa 86232 2025031. Nah, di sini saya akan menjelaskan kontribusi Abraham Maslow dalam teori humanisme. Nah, teori humanisme. Apa itu teori humanisme? Nah, teori humanisme adalah pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada pengembangan manusia secara utuh, bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga emosi, motivasi, kepribadian, dan potensi diri. Setiap manusia memiliki potensi bawaan yang harus dikembangkan secara maksimal dalam lingkungan yang positif dan menghargai dirinya. Dalam pembelajaran, humanisme menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kebebasan untuk mengeksplorasi, bertanya, dan berpendapat, dan juga hubungan guru dan murid yang hangat, menghargai, dan tidak menekan. Fokus utama pada kebutuhan minat dan pengalaman pribadi siswa, serta pembelajaran yang mengembangkan kepribadian, emosi, dan aktualisasi diri. Nah, selanjutnya Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika dan pendiri aliran psikolog humanistik. Nah, siapa sebenarnya Abraham Maslow ini? Nah, Abraham Maslow adalah salah satu tokoh utama teori humanisme. Kontribusi besarnya adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, ia menyatakan bahwa manusia belajar dan berkembang jika kebutuhannya terpenuhi, mulai dari yang paling besar hingga yang paling tinggi. Nah, di sini kita lihat ada beberapa kebutuhan Maslow yang kita lihat dari bawah ke atas. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis atau makan, minum, dan istirahat. Di poin kedua ada kebutuhan rasa aman, yaitu lingkungan aman dan bebas tekanan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan sosial. Seseorang pasti perlu yang namanya kasih sayang dan diterima oleh teman. Nah, di poin berikutnya kebutuhan penghargaan, seperti diakui dan dihargai. Nah, dan yang terakhir itu ada aktualisasi diri atau pengembangan potensi terbaik. Selanjutnya, nah di sini ada contoh penerapan humanisme dalam pendidikan. Yang pertama itu ada contoh guru memahami kebutuhan siswa. Nah, seorang guru atau seorang siswa sulit fokus. Guru pertama memastikan apakah siswa tersebut lapar atau sedang ada masalah. Nah, guru membantu menciptakan rasa aman sebelum memulai yang namanya pembelajaran. Kemudian, di contoh kedua ada pembelajaran berpusat pada siswa. Guru itu atau dosen memberikan kesempatan kepada siswa atau mahasiswa untuk memiliki potensi topik yang ingin dipelajari, misalnya memilih proyek sesuai minat, membuat poster, membuat video atau presentasi. Kemudian, contoh ketiga penerapan humanisme dalam pendidikan, yaitu lingkungan kelas positif dan suportif. Guru tidak hanya memulai dari nilai ujian, tetapi juga menghargai usaha, kreativitas, dan kerjasama siswa. Nah, yang terakhir ada mengembangkan potensi dan keunikan setiap mahasiswa atau siswa. Nah, setiap siswa itu berbeda. Guru harus mendampingi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang kuat di seni, ada yang kuat di olahraga, di bahasa, atau di logika. Jadi kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi setiap individu atau setiap siswa itu memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Nah, dari materi ini kita
kita dapat menyimpulkan bahwa humanisme adalah teori belajar yang menekankan pengembangan manusia secara utuh, emosi, motivasi, potensi, dan kebebasan. Abraham Maslow adalah humanisme yang membuat hierarki kebutuhan atau dasar penting dalam pendidikan modern. Contoh pendidikan humanis, salah satunya tadi itu guru menghargai siswa, fokus pada kebutuhan siswa, kelas yang aman dan nyaman, serta pembelajaran berbasis minat dan mengembangkan potensi peserta didik. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Saya Iin Sulistiani dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari kita. Baik.